Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okimul Hoir. NIM saya 202 10 10 330. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Guruan. Prodi saya Manajemen Pendidikan Islam. Saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya di sini akan menjelaskan tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Kemudian Hetters dan Bass menyatakan bahwa pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral dan strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuan. Jadi, seorang pemimpin adalah sebuah pengarah dalam terlaksananya suatu tujuan untuk mengajak orang lain dalam menjalankan agenda yang disepakati bersama, seperti itu. Kemudian saya masuk ke ke materinya, yaitu macam-macam tipe atau gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otokratik. Yaitu seorang pemimpin yang tergolong otokratik memiliki serangkaian karakteristik yang biasanya dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Dengan istilah lain, pemimpin tipe otokratik adalah seorang yang egois, dan egoismenya pemimpin otokratik melihat peranannya sebagai sumber segala sesuatu dalam kehidupan organisasional. Dalam tindakan pergerakannya sering mempergunakan approach mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum. Dalam kurung Fatah, 2004.2 169 tutup kurung. Jadi penerapan dalam dunia pendidikan tersebut dengan gaya otokratik tersebut seperti halnya guru di dalam kelas. Ketika guru tersebut mempunyai komitmen pengajaran dalam suatu kelas tentunya guru membuat peraturan-peraturan ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung guna menumbuhkan efektif dalam kegiatan belajar mengajar, seperti itu. Yang kedua, kepemimpinan demokratis, yaitu dari kata demokratis. Ini tergambar bahwa apa yang akan kita putuskan dan apa yang kita laksanakan itu disepakati dan dilakukan bersama-sama, seperti itu. Seorang pemimpin yang demokratis menyadari bahwa organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan secara jelas beragam tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam kurung Suryo Subroto, 2010.2 290 tutup kurung. Dan contoh penerapannya dalam pendidikan dengan tipe kepemimpinan demokratis ini terjadinya perbedaan pendapat antar mahasiswa dalam suatu kelas ketika sedang sesi tanya jawab, semisal. Itu akan membuat mahasiswa kebingungan menemukan pendapat yang religius, sehingga dosen meluruskannya dengan jawaban yang sudah disepakati bersama oleh mahasiswa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire dalam kurung masa bodoh. Laissez-faire di sini merupakan kebalikan dari pemimpin otokratik. Jika pemimpin otokratik selalu mendominasi organisasi, maka pemimpin laissez-faire ini memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada anggota atau bawahan, seperti itu. Bawahan dapat mengembangkan sarannya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, dan pengarahan tidak ada atau hanya sedikit. Contoh penerapannya dalam dunia pendidikan, yaitu ketika pemilihan ketua kelas atau lain sebagainya dalam kelas tersebut guna untuk mempermudah dalam kelas tersebut dalam proses belajar. Tentunya pemilihan itu melalui kesepakatan seluruh siswa dalam kelas tersebut, seperti itu. Yang ketiga, tipe paternalistik.
Yang ke berapa? Yang keempat, tipe paternalistik. Seorang pemimpin yang menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Yang kedua, bersikap selalu melindungi. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya. Kemudian yang keempat, jarang untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya, sering bersikap maha tahu. Dan yang kelima, kepemimpinan karismatik. Tipe kepemimpinan ini pada dasarnya merupakan tipe kepemimpinan yang didasarkan pada karisma seseorang. Biasanya karisma seseorang itu dapat memengaruhi orang lain seperti itu. Dengan karisma yang dimiliki seorang tersebut akan mampu mengarahkan bawahannya seperti itu. Seorang karismatik ini sudah tersendiri memiliki karakteristik khusus, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar dan para pengikutnya seperti itu. Contoh dalam dunia pendidikan juga di sini saya mencontohkan dalam dunia pendidikan, yaitu motivasi seorang guru kepada murid seperti itu, sehingga murid tersebut mempunyai gairah, mempunyai keinginan yang lebih kuat untuk belajar lebih giat lagi seperti itu. Adapun ayat tentang kepemimpinan ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Jadi manajemen ini sudah ada, kepemimpinan ini sudah ada suratnya di dalam Al-Quran. Penting bagi kita, apalagi mahasiswa manajemen pendidikan Islam, tentu penting. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.